Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari yang penuh barokah ini, yaitu hari bulan suci Ramadan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kemudian kita dimasukkan dalam surga bighairi hisab di bawah syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Marilah kita banyak-banyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang ini kita sudah masuk tanggal 14 daripada bulan suci Ramadan. Bertemu dengan bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah merupakan kebahagiaan yang tiada taranya. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surganya. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu nerakanya. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengikat setan-setan sehingga tidak leluasa menggoda orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam bulan suci Ramadan setiap malamnya dengan 3 panggilan. Panggilan pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, hal min sa'ilin fa'ati su'alahu. Adakah orang-orang yang meminta, akan kupenuhi permintaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panggilan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah orang-orang yang bertaubat, akan kuterima taubat mereka. Kemudian panggilan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, hal min mustaghfirin faghfir lahu.
adakah orang-orang yang mohon ampun, akan kuampuni mereka. Saking mulianya bulan suci Ramadan itu, baginda Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita. Dalam hadis beliau mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadana." Andai kata umatku mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan, pasti mereka berangan-angan, bercita-cita setahun itu menjadi bulan suci Ramadan. Begitu mulianya bulan suci Ramadan ini. Tapi banyak di kalangan orang-orang yang beriman menganggapnya sebagai bulan yang biasa-biasa saja. Mereka jauh dari sentuhan-sentuhan amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Lantas orang-orang seperti ini akan termasuk orang-orang yang rugi di dalam bulan suci Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang rugi di dalam bulan suci Ramadan itu adalah golongan pertama adalah yaitu orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang-orang yang tidak mampu menjaga matanya. Orang-orang yang tidak mampu menjaga telinga, kaki dan semua anggota badannya dari hal-hal yang merusak pahala puasanya. Sehingga baginda Rasul bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal 'atshi." Banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya didapatkan adalah lapar dan dahaga saja. Sehingga baginda Rasulullah SAW menjelaskan kembali kepada kita, ada 5 hal yang akan bisa merusak pahala puasa seseorang. Dalam sabda beliau mengatakan, "Khamsu asya'a tukhbitus shawma tubtila sawabahu." Ada 5 perkara yang akan bisa merusak pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah al-kazib, berbohong, berdusta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa merusak pahala puasa seseorang adalah yaitu ghibah, menggunjing. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini bisa dilakukan pakai mulut dan bisa dilakukan pakai tangan. Sekarang ini para jamaah sekalian, mengadu domba itu bukan sekedar memakai mulut saja, namun bisa memakai media massa, memakai Facebook, memakai WA, memakai Twitter, sehingga tulisan-tulisannya itu banyak orang menjadi bertumpah darah, banyak orang menjadi saling benci gara-gara tulisan baik di WA, di Twitter maupun di Facebooknya. Inilah juga termasuk namanya al-ghibah, menggunjing, adu domba. Kemudian yang keempat yang bisa merusak pahala puasa seseorang adalah al-yaminul gumus, bersumpah palsu. Yang terakhir, yang kelima, yang bisa merusak pahala puasa seseorang adalah an-nazaru bis-sahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Kemudian para jamaah sekalian, golongan yang kedua yang merugi di dalam bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah-ibadah qiyamul lail, namun mereka gunakan dengan perbuatan-perbuatan yang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka diberikan kesempatan untuk baca Quran, namun diganti dengan membaca yang lainnya. Sehingga nuansa ibadah di dalam bulan suci Ramadan jauh dari hatinya. Mereka lebih senang berleha-leha. Mereka lebih senang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang negatif. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dia adalah termasuk orang yang rugi dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang merugi di dalam bulan suci Ramadan itu adalah orang-orang yang tidak konsisten, yang tidak istiqamah melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Karena mereka lebih cinta kepada duniawi. Dunia yang sangat dicintai, sementara akhirat dilupakan. Kesempatan emas di dalam bulan suci Ramadan ini diabaikan. Kesempatan emas di dalam bulan suci Ramadan ini untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sia-siakan. Sehingga mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat. Diberikan kesempatan untuk bertaubat, diberikan kesempatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jauh dari hal semua itu. Pantas baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, rogiba ampu rujulin iza dakhala alaihi ramadanu fansalaha qabla ayyaghfira lahu. Sangat celakalah orang-orang yang beriman kalau sudah datang bulan suci Ramadan sampai berakhir bulan suci Ramadan, mereka belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, semua amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan, Al-Quran datang dari kemudian nanti sebagai penyampat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.